Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala BNPT, kemudian Pak Sesmenko Polhukam, Bapak Langgeng, Kapolda Lampung, Wakil Rektor Unila, Rektor IAIN, Pembina Yayasan Akasya, Pak Dadang, kemudian juga Komisioner KPI, serta KJRI Kepton, kemudian para narasumber dan rekan saya Dani dalam hal ini sebagai artis. Terima kasih kesempatannya karena telah menghadirkan saya berada di sini untuk bersama dengan Anda semua dan juga adik-adik yang berada di sini. Kita siap-siap. Pemuda! Are you ready? Oke, terima kasih duduk kembali dan untuk semua, apa kabar semua? Saya mau mengetahui Anda, siapa kita? Apakah ada NKRI di dadamu? Mana dia? Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Sangat luar biasa semangatnya daripada teman-teman semua di sini. Kita akan sharing berkenaan dengan Great Leader for Great Nation. Seperti apakah menjadi seorang pemimpin? Ada 4 lilin yang ingin saya sampaikan kepada Anda. 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, ia mengalami perubahan. Suasana yang begitu tenang dengan nyalanya lilin tersebut. Sehingga dengarlah percakapan di antara mereka. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah damai." Namun manusia tidak mampu lagi menjagaku, maka lebih baik aku matikan diriku saja. Tak lama angin bertiup, matilah lilin pertama. Kemudian lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tidak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai, lilin yang kedua mati. Lilin yang ketiga bicara, Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tak lama, lilin tersebut mati. Entah dari mana masuk seorang anak ke dalam ruangan tersebut yang gelap. Dengan ketakutannya, ia menangis. "Aku takut kegelapan. Kenapa kau akan mati? Kenapa? Aku takut." Lilin yang keempat bicara. Karena si anak ini menangis terseduh-seduh. "Jangan takut anakku. Jangan khawatir. Selama aku ada, kita kembali nyalakan semua lilin lainnya. Karena aku adalah harapan. Dengan harapan yang ada, mari lagi kita menyalakan lilin perdamaian, cinta. Semua lilin yang kita bisa nyalakan itu ada di hati kita.
dengan harapan yang ada. Karena Anda semua adik-adik di sini adalah harapan Indonesia. NKRI. Oke, kita masuk ke pembahasan. Mari kita berdoa. Ya Allah, berilah saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Keberanian untuk merubah hal-hal yang dapat saya ubah. Dan kearifan untuk mengetahui perbedaannya. Amin. Mari kita renungi, wahai sahabat. Saat ini pemuda, banyak sekali kerap terjadi hedonisme atau hura-hura. Hasil produk yang kita lihat di luar sana, bukan di sini. Hasil produknya adalah pesta, dugem. Di kafe-kafe di sini nggak ada, saya yakin. Nafsu syahwat bergelora. Siapa yang berteriak dia merasa. Survei Komnas Anak di 12 provinsi dengan koresponden 4.500 remaja, 97% remaja SMP, SMA pernah nonton video porno. Jujur, 93,7 pernah berciuman. Jujur, 67,7% remaja SMP tidak perawan lagi. 21,2% pernah aborsi. Tapi di sini tidak ada, karena Anda begitu luar biasa. Ini di luar surveinya, bukan di sini. Banyak geng motor yang berkeliaran, lewat tanpa peduli apapun. Dia nggak peduli dengan lingkungan. Banyak yang menggunakan narkoba, bahkan menyilet-nyilet tangannya dan pahanya. Memakai narkoba. Anak pang, kita bisa lihat anak-anak pang yang tidak punya masa depan. Dan munculnya the silent generation. The silent generation berkumpul di antara teman, tidak komunikasi, tapi megang handphone. Cek, megang handphone nggak? Komunikasi by gadget. Itu adalah the silent generation yang pernah terjadi pada Perang Dunia Kedua. Saya menganggapnya saat ini adalah remaja kini, the silent generation. Ngobrol di meja makan sama ayah dan ibu, ngobrol atau BB. Kalau curhat kemana? Curhat banyakan kemana? Ke Facebook. BB-nya statusnya apa? Cerita, ngomongin orang di Facebook, digantilah statusnya, perasaannya. Sakitnya di mana? Karena dia curhat perasaannya, sakitnya di sini. Digambarin di mana-mana sehingga orang-orang melihat, oh dia lagi sedih. Keadaan itu yang dinikmati. Kenapa? Karena lemah kepribadiannya. Siapa kita? Berarti bukan seperti ini. Lalu apa yang tersisa bagi remaja generasi saat ini? Kalau banyak hal terjadi seperti ini, kenapa? Ternyata faktor pembentuk kepribadian seorang anak manusia atau diri kita itu memiliki ada faktor. Bisa Anda lihat di sini. Diri kita saat ini sedang berdiri. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal IQ berapa? Fisiknya mengalamikah ketunaan, kecacatan, mempengaruhi bagaimana proses dia berpikir. Kemudian eksternal, bagaimana pola asuh dari keluarga, lingkungan, bagaimana culture-nya, diajarkan apa, kemudian bagaimana pendidikannya, apakah dia sekolah atau tidak.
Semua itu dimasukkan ke dalam otaknya dari dia kecil. Perhatikan bagaimana dari dia kecil. Yang membuat saya melingkar seperti ini adalah pikiran saya. Pikiran manusia terbagi menjadi 3, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Inilah yang disebut mindset. Letaknya bukan di korteks di depan, tapi di batang otak letaknya mindset. Mindset ini adalah pikiran. Kalau mindsetnya dia dari kecil dikasih tahu, hei, menangislah kau yang keras, nah hidup ini perjuangan. Mukanya keras nggak? Keras, karena dari kecil diinput itu. Kita wong desa udah wes, gak usah minta macam-macam. Gedenya dia persis seperti itu. Makanya apapun minumnya teh. Kalau nyuci baju sabun deterjennya. Kalau sikat gigi pasta giginya. Apa yang diinput menjadi perilaku dia. Sampai anak ini mau melakukan pengeboman, ada yang membypass pikiran sadar. Blas. Masuk ke sini. Dengan cara apa? Figur. Ulama yang ngomong atau memakai baju ulama, maka langsung benar itu. Karena datanya. Dari kecil apa yang diinput ada di sini. Ini habit, ini kebiasaan, di sini letaknya. Di sini yang menyatakan mindset. Kalau kita berpikir laki-laki semua jahat, maka begitu Anda mau pacaran, ada mau pacaran, ketemu laki-laki yang baik atau yang jahat? Yang jahat, karena berpikir jahat. Tapi kalau dari kecil diinput hidup ini perjuangan, maka Anda akan selalu membawa bambu karena berjuang. Jadi bagaimana bisa masuk ke mindset pikiran bawah sadar sehingga menjadi perilaku kita? Karena yang menggerakkan saya bergerak berjalan ini adalah syaraf. Syaraf letaknya di sini yang membuat saya seperti ini. Saya berjalan, tangan Anda bersih seperti ini, tangan Anda seperti ini, tangan Anda seperti ini bawah sadar. Keakurasiannya 90%, ucapan hanya 10% di pikiran sadar. Yang membuat kita bisa berubah atau tidak adalah bawah sadar kita. Nah, ini anak dari kecil diinput oleh lingkungannya, oleh culture-nya, menjadikan dirinya seperti ini, kepribadiannya seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah pembinaan karakter agar manusia seutuhnya. Sekarang pertanyaan saya untuk karakter, karena ubah diri kita dengan cara merubah pikiran kita. Lihat di sini, bagaimana pikiran bisa mempengaruhi perilaku. Pikiran menghasilkan kata-kata. Kata-kata manusia menghasilkan perilaku. Perilaku manusia menghasilkan kepribadian. Kepribadian manusia menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan nasib. Mau rubah nasib bangsa Indonesia, rubah mindsetnya, gak ada solusi. Rubah pikiran, yang dirubah adalah perasaannya, kalbunya. Kenapa kalbu yang dirubah? Sekarang saya bertanya sama Anda, kenapa Anda dilahirkan di dunia? Karena mau ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Siapa yang minta lahir di dunia? Saya tidak minta, tapi Allah memberikan rezeki kepada orang tua saya untuk lahir ke dunia, membahagiakan kedua orang tua. Tentu saja sepengetahuan Allah. Tapi siapa yang minta orang tuanya itu? Karena nanti Anda kerap kali saya dengar di luar ruangan ini mengatakan, saya nggak minta dilahirkan, jadi jangan tuntut saya untuk berubah dong. Siapa yang minta dilahirkan selain sepengetahuan Allah? Siapa? Mau tahu? Mau tahu? Oke, kita saksikan video berikut ini. Sebuah perjalanan panjang baru akan dimulai.
Pria normal menghasilkan 120 juta sperm. Hanya satu yang berhasil lolos. Dan betapa gigihnya si satu itu untuk menerjang, memaksa masuk ke dalam. Terjadilah proses pembuahan. Hari pertama dilalui. Sel telur yang telah diubah menuju rahim 1 minggu, menetap selama 9 bulan. Terima kasih. Pertanyaan saya, siapa yang maksa masuk ke dalam? Siapa? Diri sendiri. Anda terlahir menjadi pemimpin, terlahir jadi pemenang, tapi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dari sekian banyak majelis gini, siapa yang mau hadir di mana sebentar lagi orang tua akan melahirkan, namanya ini nama ini, saya. Kemudian berlomba-lomba karena ada kompetisinya. Baik, maka 120 juta berlarian. Hanya satu yang terpilih, mematikan sekian juta lainnya. Kalau mereka yang hidup, apa yang mereka kerjakan? Mungkin lebih hebat. Tanggung jawab 100% diri kita. Kenapa? Kalau tidak tanggung jawab, maka Anda akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak. Temukan alasan adik-adik di sini. Kenapa perlu lahir di dunia? Ambil kertasnya, tulis. Apa alasan kenapa perlu ada di dunia? Apa tujuan hidup Anda? Apakah tujuan hidup Anda? Ingin membahagiakan orang tua, merubah diri sendiri lebih baik lagi. Ingin merubah diri sendiri dan lingkungan lebih baik lagi. Kenapa? Kenapa pengen merubah? Apa pertanggungjawaban kelak? Kalau memang Anda adalah khalifah di dunia. Karena di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya seperti itu. Tahu rasanya seperti apa di akhirat? Mau tahu rasanya? Mau tahu rasanya surga seperti apa? Menyenangkan. Surga rasanya seperti apa? Menyenangkan. Menyenangkan itu seperti apa? Apa makanan yang paling Bapak sukai? Makanan yang paling Bapak senang apa? Suka banget. Nasi gudeg. Nasi gudeg. Lagi makan nasi gudeg. Enaknya sendok keberapa? Sendok keberapa? Bapak yang saya tanya, Bapak sendok keberapa? Kemudian sendok pertama enak, 1 piring. Piring Sudah gak enak lagi. gak enak lagi. Di surga piring pertama enak dan tidak kenyang. Belum habis Anda minum air putih enak. Yang kedua makin enak nasi gudegnya Pak. Yang ketiga Pak makin enak. Yang keempat dan tidak berakhir. Melihat bidadari bermata indah jatuh cinta. Ngelihat gudeg enak, bidadari jatuh cinta lagi. Kedua, ketiga, dan keempat makin jatuh cinta. Dan kita diminta menyiapkan kehidupan kedua dengan baik. Bagaimana dengan neraka? Tahu rasanya neraka? Tahu rasanya neraka? Tahu rasanya neraka?
Mau tahu rasanya? Seandainya saya pukul, Mas, maju sini. Taruh tangannya di sini. Saya sengaja pukul. Apa yang terjadi dengan tangannya? Apa yang terjadi? Dia akan hancur. Lalu saya pukul lagi. Ampun. Stop, Tuhan. Hentikan. Belum sempat habis, ditarik lidahnya, dipotong. Ampun. Belum sempat lagi, ditarik lagi. Melawan orang tua. Bunuh diri. Mengebom. Banyak orang yang mati. Pertanggungjawaban tidak mudah. Bagaimana selaku pemuda Anda mempertimbangkan kondisi ini? Silakan Anda memilih berada di surga atau di neraka. Jangan pernah menyakiti orang. Hentikan kekerasan. Silakan duduk, Mas. NKRI. Kalau sudah seperti itu, Anda diminta untuk berubah. Kenapa? Karena kita tidak ada apa-apanya di akhirat. Kalau hidup hanya transit, laki-laki yang keluar rumah ibadah mencari nafkah, itu jihad. Anda banyak laki-laki di sini, gak perlu ngebom, gak perlu melakukan kekerasan. Kalau 5 menit lagi, siapa yang berani menggaransi kita ketemu atau tidak? Berani menggaransi? Kalau dipanggil 5 menit lagi yang dihadapi kita seperti itu. Kasihan orang tua. Bagaimana merubahnya? Karena kehebatan Tuhan, bumi dengan kebesaran Tuhan jauh sekali. Cara kita melihat diri kita adalah dengan kita mengacak mindset kita. Sekarang tuliskan 2 kelemahan diri adik-adik. Misalnya cepat bosan, pemarah, apa? Sudah? Tuliskan 2 kelebihan Anda. Sudah? Tuliskan bakat Anda. Selanjutnya, 5 tahun lagi Anda mau jadi siapa? Tuliskan. Bayangkan Anda punya mimpi, adik-adik punya mimpi, adik-adik punya perasaan, gunakan pikiran. Bayangkan 5 tahun lagi, apa? Saya menjadi siapa? Apa rencanaku? Menjadi guru agama seperti apa? Apa yang akan Anda kelak ajarkan ke orang lain? Karena itu diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sebuah kisah zaman dahulu kala. Sebuah naskah kuno ditemukan. Konon setiap katak terlahir dalam tempurung. Katanya, tempurung kecil hasil warisan orang tua. Setelah besar pun ia masih di situ. Tempurung itu semakin tebal dan mengeras. Tempurung yang terbentuk dari cap dan stempel nilai-nilai orang terdekat yang paling dicintai. Stempel dari kakak, adik, orang tua, anak nakal, gak bisa diatur, anak gak diharapkan. Gedenya dia nakal gak?
penyakitan kamu, gak bisa ngapa-ngapain kamu, dimasukkan ke dalam bawah sadar. Karena usia 7 tahun kita nggak punya pikiran sadar, apa yang dimasukkan diterima. Itu disebut dengan the golden years. Di dalam tempurung itu gelap. Satu-satu suara yang bisa didengar suara dirinya. Satu-satu bau yang dicium bau dirinya. Yang dipikir adalah pikiran dirinya sendiri. Walaupun gelap bau, ia biasa-biasa aja. Karena dari kecil sudah terbiasa si kodok ini. Dia sudah terbiasa di dalam tempurung. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu, dia nggak mau dengar. Disebut keras kepala. Tempurung itu mekanisme alami otak manusia supaya tetap nyaman, yakin dan benar semua informasi yang diterima tanpa melakukan perlawanan. Dipukul dikatakan nakal, dikatakan pemalas, pengecut, penyakitan, aturan-aturan. Anak laki gak boleh nangis, diam, tahan perasaan. Sehingga begitu dewasa dia meledaknya ke dalam dirinya. Meledaknya di mana? Di mana? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini. Maka penyakitnya di bagian dada yang disebut jantung koroner dan bahkan mengakibatkan pecah pembuluh darah. Perasaan jangan ditahan, tapi disampaikan, dikeluarkan. Kalau tidak, dia meledak ke dalam dengan nama psikosomatis. Di sekolah pun dia jadi masalah, dipukul, sehingga membuat dia yakin bahwa dia bukan siapa-siapa. Aku anak nakal, orang tuaku tidak mencintai aku. Dia tidak berani mengatakan ke orang tuanya, dia hanya berani mengatakan ke temannya. Aku bingung dengan keluargaku, bahkan ayahku tidak mencintai aku dan aku meyakininya. Ibuku tidak menyayangiku dan dia merasa sendiri. Bagaimana sekarang Anda mau berubah? Anda nggak bisa berubah kalau hanya berada di sini. Selesai dari sini, keluar, bangun Lampung. Tidak hanya di rumah. Kenapa? Sukses bukan di comfort zone. Anda bekerja nanti, saya juga masih training perusahaan-perusahaan. Saya sering bilang, jangan berada di dalam tempat sendiri, keluar. Karena sukses di luar tempurung, bukan di dalam. Sukses berada di level danger zone. Keadaan bahaya, itu sukses. Oleh sebab itu, sekarang bagaimana menyikapi kasih sayang yang diterima? Kalau Anda mau berubah, saya akan membuat sebuah perubahan. Karena leader open mind, think globally, act locally. Berpikir global, perilaku lokal. Maka saya minta kita akan melakukan terapi otak. Caranya, pikirkan satu tokoh pemimpin. Tarik nafas yang dalam, lepaskan. Tarik nafas yang dalam, tahan hitungan, lepaskan. Bagaimana menjadi pemimpin? Tarik nafas yang dalam, lepaskan. Sekarang pikirkan satu pemimpin yang Anda idolakan. Pikirkan. Siapapun boleh. Anda sangat mengidolakannya, sangat. Melihat dirinya di depan Anda. Bergerak. 4 dimensi. Perhatikan caranya ia bicara, cara ia berkomunikasi, cara ia menyentuh orang lain, cara ia menyapa orang lain. Betapa bijaknya, betapa penyayangnya.
Saya akan minta adik-adik berdiri semua, berdiri. Kemudian bayangkan di depan adik-adik ada lingkaran. Oke, sekarang bayangkan di depan Anda ada lingkaran. Tutup mata. Tentukan siapa tokoh atau pemimpin orang yang ingin Anda model. Ketika Anda telah tentukan, kemudian buatlah lingkaran. Imajinasikan tokoh tersebut. Bayangkan cara beliau jalan. Kemudian bayangkan cara berdiri, cara berbicara, perasaan percaya diri yang tokoh Anda rasakan. Kemudian ketika Anda telah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tokoh Anda, masuk, silakan bergerak masuk dalam lingkarannya, masuk semuanya ke dalam lingkaran. Kemudian rasakan Anda menjadi tokoh tersebut. Dia yang masuk ke Anda atau Anda yang masuk ke dirinya. Tentunya tidak penting ketika Anda merasakan bahwa Anda mulai menjadi dirinya. Kemudian rasakan dan kembangkan perasaan kemampuan seperti yang dimiliki tokoh tersebut. Mungkin percaya dirinya, mungkin kemampuan berbicara, atau mungkin merasakan tegapnya diri Anda sekarang karena Anda mulai menyerupai tokoh Anda. Cara jalannya, cara bicaranya, gerakan tangannya, kebiasaan-kebiasaan yang muncul saat tokoh tersebut berbicara, keyakinannya terhadap negara ini, nilai-nilai yang dimiliki bahwa NKRI adalah harga mati. Silakan Anda dengarkan suara-suara yang mungkin muncul ketika Anda menjadi beliau. Tepukan tangan, riuh rendah saat membawakan sebuah materi, teriakan ribuan massa. Semua suara yang mungkin Anda dengar ketika menjadi beliau, kembangkan perasaan yang sama yang mungkin beliau rasakan. Lipat gandakan 2 kali lebih kuat dari biasa. Terus rasakan dan imajinasikan, terus diperkuat. Kemudian suara yang semakin mengeras ketika Anda mulai dapat merasakan perasaan tokoh tersebut. Lipat gandakan menjadi 10 kali lebih kuat. Terus rasakan sampai terlibat total sepenuhnya menjadi tokoh tersebut. Sebelum Anda memaksimalkan perasaan di tokoh tersebut, dengarkan suara-suara saat tokoh tersebut berbicara dan mencoba membayangkan, melihat audiens di dalam pandangan tokoh tersebut. Siapkan anchornya, tepat menjelang puncak perasaan. Pasang anchornya, silakan pasang anchornya, pasang di dada. Mulai hari ini Anda adalah pemimpin Indonesia. Anda tak terkalahkan. Anda akan melakukan perubahan untuk Lampung, perubahan untuk Indonesia dan NKRI harga mati. Kalau sudah, lepaskan anchornya dan silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan untuk Anda semua. Mulai hari ini dan seterusnya, entah seperti apa, tapi yang jelas setiap Anda memasang anchor seperti ini, bahwa Anda adalah pemimpin tak terkalahkan. Saat ini Anda boleh tutup mata. Kalau memang lebih nyaman, tutup mata. Tarik nafas yang dalam. Tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan. Tarik lagi nafas yang dalam. Tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan. Oke, tarik lagi nafas yang dalam. Tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Saat Anda membuang nafas dan menarik nafas, bayangkan oksigen positif yang ditarik, energi positif yang ditarik, ditahan, disalurkan ke dada dan ke perut. Kemudian dikeluarkan dari perut gas-gas beracun melalui dada lagi dan keluar dari hidung. Saat ini aku merasa duduk di sebuah ruangan aula yang aku kenal. Entah seperti apa, tiba-tiba lampu padam. Mati.
Lampu mati dan aku tidak bisa melihat apapun di depanku. Pintu terbuka dan masuklah seorang perempuan tua yang rentah. Rambutnya putih. Aku mengenalnya karena jalannya itu aku kenal sejak kecil. Mulai mendekat, terlalu banyak air mata perempuan tua ini yang menetes. Ia berjalan mendekati, kemudian berhadapan denganku dan menyentuh wajahku dan mengusap wajahku sambil berkata, "Kalau engkau bingung nak untuk berubah, berubahlah demiku. Buat mamamu bangga, mama bangga, ibu bangga. Karena ibu pernah melahirkanmu nak." Dan Anda berkata, "Bunda, aku tahu aku harus berubah, tapi aku lelah terkadang Bunda. Aku merasa lelah. Aku hanya ingin menangis di pangkuanmu Bunda, karena aku rindu padamu Bunda. Aku rindu Bunda akan doamu. Dan aku merindukan selalu. Aku berjanji Bunda, berjanji untuk berubah. Mulai hari ini akan ku perbaiki diriku, akan ku tuntaskan sekolahku, akan ku selesaikan. Kalau engkau tidak ada, aku bersumpah Bunda, aku bersumpah Bunda, untuk menyelesaikan sekolahku, untuk mengangkat harkat hidup keluarga kita. Karena aku adalah harapanmu Bunda. Aku melakukan perubahan bukan untuk siapapun, tapi untuk perempuan di depanku ini, yaitu ibuku. Sambil bersimpuh, aku memeluknya karena aku rindu. Aku merindukannya. Aku merindukannya. Maafkan anakku Bunda. Kalaupun Bunda tidak ada, aku yakin Bunda di ruangan ini. Aku yakin kau melihatku untuk aku sukses menjadi sarjana. Aku yakin Bunda. Izinkan ini terjadi ya Allah. Izinkan aku merubah keadaan keluargaku. Izinkan untuk perempuan tua di depanku ini. Hatiku Bunda tersenyum dan pergi. Tak lama Bunda pergi. Dari kejauhan pintu terbuka kembali dan muncul sosok laki-laki. Ia yang dulu kuat berdiri tegak, yang dulu selalu memarahiku, yang mengajarkanku tentang kehidupan. Ia yang dulu keras kepadaku, kali ini sudah mulai menua dan letih. Aku melihat dari tetesan keringatnya yang ia teteskan untuk aku sekolah. Walau terkadang aku tidak manfaatkannya karena aku marah. Aku marah sama keadaan. Aku marah karena engkau kerap kali menduakan aku, tidak memperdulikan aku, anakmu. Tapi
yang sanggup membuatku berdiri tegak saat semua orang meninggalku. Aku ingin sekali, aku rindu ayah yang dulu. Aku mohon maaf ayah, aku mohon ampun, ampunkan karena banyak mengecewakanmu. Ampunkan aku ya, aku hanya rindu padamu. Aku rindu, kerap aku buat kenakalan ya. Aku berjanji untukmu, untuk ibu, untuk keluarga kita, akan aku angkat derajat keluarga ini dengan aku berubah menjadi manusia yang lebih baik, menyelesaikan sekolah, mengangkat derajat keluarga, negara ini hingga tetesan darahku. Aku berjanji ayah, aku berjanji bunda, aku berjanji. Wahai ayahku, wahai ibuku, mulai detik ini aku berjanji akan berubah, merubah semua yang tidak pernah aku inginkan, yaitu berdusta, membohongimu, mengecewakanmu. Aku akan berubah ibu, ayah. Aku berjanji akan menjadi manusia yang bahagia, tekun, giat, dan bersemangat mengisi kehidupanku dengan hal-hal yang bermanfaat. Aku berjanji akan menjadi manusia yang indah karakternya, baik lisannya, jujur dalam bersikap, dan dapat dipercaya. Aku berjanji akan menjadi manusia yang akan memuliakan orang tuaku, keluargaku, sahabatku, dan bangsaku. Aku berjanji akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat engkau orang tuaku akan tersenyum. Untukmu ibu, ayahku, aku berjanji, dan demi negara ini, aku pemuda Indonesia akan menjadi pemimpin yang bijaksana, arif, serta adil.
ucapkan. Maka mulai hari ini dan seterusnya di hadapan pemimpin Indonesia, di hadapan semua dan halayak ramai, kita tekadkan untuk menjadi NKRI harga mati. NKRI, apa kabar semua? NKRI. Dengan demikian maka berakhirlah untuk motivasi pada hari ini, dan silakan Anda dapat berkenan untuk turun kembali. Dan terima kasih Bapak telah memimpin, mohon selalu bimbingannya untuk dapat memimpin anak-anak semua, pemuda-pemudi. Silakan Bapak mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih semua. Ingat janji kita untuk selalu